Bab 1011 sepertinya tidak hanya buta, tapi sedikit tuli. Jangan salah paham. Aku tidak meremehkanmu. Hanya saja masih banyak pelanggan yang mengantre. Kalian berdua bisa berdiskusi dulu, mau beli atau tidak. Kalau sudah memutuskan, aku akan buatkan dulu untukmu, ya. Sang bos tahu bahwa pria ini tidak bisa dianggap remeh, jadi nadanya pun melunak. Apa? Ia mengatakannya dengan sangat bijaksana, tetapi pria itu masih merasa ucapannya kasar. Ia langsung berkata dengan marah, apakah mereka akan mati jika menunggu sedikit lebih lama? Bukannya kamu cuma takut menunda bisnismu? Kamu pikir aku nggak sanggup beli beberapa egg tart yang jelek? Kamu memandang rendah siapa? Sambil berteriak dia melirik gadis di sampingnya. Bosnya adalah orang yang berpengetahuan luas dan tahu bahwa pria ini memanfaatkan kesempatan untuk pamer di depan gadis itu. Pada saat ini, apapun yang dia katakan, pihak lain akan membalasnya, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria itu semakin marah ketika melihat pria itu diam saja. Ia tidak memberinya kesempatan untuk pamer. Ia langsung membanting jendela. Apa maksudmu dengan diam saja? Apa kau pikir aku tidak masuk akal? Baiklah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sambil berbicara, ia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan membantingnya di meja. Katakan padaku, berapa harga satu egg tart? 1 yuan untuk satu. Bos hanya bisa menjawab tanpa daya. Baiklah, berikan aku 1 juta dan bungkuskan semuanya untukku sekarang, teriak lelaki itu dengan suara keras, takut tak seorang pun dapat mendengarnya. Mendesis. Semua yang hadir menghirup udara dingin. Orang ini benar-benar kaya. 1 juta. Itu 1 juta yuan. Bos langsung memasang wajah muram. Kamu tidak mempersulitku, kan? Bahkan toko egg tart terbesar di Gambling City pun tidak bisa memproduksi begitu banyak egg tart sekaligus, apalagi toko kecil seperti kami. Mendengar ini, mata pria itu kembali membelalak karena marah. Sudahlah. Bukankah kau bilang aku tidak membelinya? Aku sudah memutuskan untuk membelinya sekarang, dan kau bilang kau tidak bisa mengeluarkannya. Kau pikir aku akan menghancurkan tokomu? Bosnya terdiam. Ia belum pernah bertemu pelanggan seaneh itu sebelumnya. Entah dia tidak akan membelinya, atau kalau dia mau, harganya pasti 1 juta. Kalaupun diberi waktu setahun, dia tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu. Para pelanggan yang antri tidak tahan lagi dan mulai menegurnya. Kenapa orang ini seperti ini? Bukankah itu terlalu tidak berbudaya? Ya, memangnya kenapa kalau kamu kaya? Kamu pikir kamu bisa mempermainkan orang lain hanya karena kamu punya uang? Ini pertama kalinya aku melihat orang seperti itu. Dialah yang melakukan kesalahan. Dia bahkan bilang bosnya meremehkannya. Citra turis daratan tercoreng oleh orang-orang seperti itu. Pria itu mendengar semua orang berdiskusi dan langsung menoleh dan berteriak, siapa tadi? Kalau berani, keluar dan katakan. Jangan bersembunyi di antara kerumunan dan pura-pura tidak tahu. Ketika semua orang melihat betapa mendominasinya dia, mereka begitu takut hingga tidak berani berbicara lagi. Beberapa tamu takut mendapat masalah, jadi mereka segera pergi. Pertunjukan kekuatan dahsyat pria itu membuat semua orang yang hadir ketakutan hingga takluk. Ia langsung merasa sangat puas dan berbalik menatap wanita itu. Mingji, jangan khawatir. Meskipun ini kota judi, kita tetap bisa berbuat sesuka hati. Selama aku di sini, tidak akan ada yang berani menindasmu. Mata wanita itu berbinar. Kak Kun, kamu keren banget tadi, apalagi waktu kamu tempelin kartu bank di situ. Keren banget. Mendengar pujiannya, pria itu menjadi semakin puas. Hehe, masih banyak hal tentangku yang luar biasa. Kau akan mengetahuinya perlahan. Mendengar kata-kata sembrononya, wanita itu langsung berpura-pura malu. Kamu jahat sekali. Mereka berdua tidak lagi ragu untuk memakan egg tart dan mulai menggoda lagi. Ye Feng sudah lama menoleransi mereka berdua, tetapi melihat mereka masih saling menggoda, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, kubilang, kalian berdua bisa pergi mesra-mesraan di tempat lain saja. Apa kalian buta? Tidak lihat masih ada antrean di belakang. Saat dia mengatakan hal ini, semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Terutama para pelanggan yang sedang mengantre. Mereka semua menatapnya dengan tak percaya. Pria itu tampak begitu menakutkan tadi. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Dan pemuda ini benar-benar berani menegurnya dengan nada seperti itu. Meskipun mereka merasa kata-kata Ye Feng sangat memuaskan, mereka tidak dapat tidak mengkhawatirkannya. Pria itu tidak menyangka ada yang berani memprovokasinya. Ia hanya bosan hidup. Ketika dia berbalik, dia pertama kali melihat Cheng Feier mengenakan gaun merah anggur, dan matanya langsung terbelalak. Dia begitu terfokus untuk menyenangkan Dewi Mingji hingga tidak menyadari ada sosok cantik yang berdiri di belakangnya. Awalnya, ia berpikir penampilan Dewi Mingji sudah sangat bagus. Kemanapun ia pergi, ia akan selalu menarik perhatian. Namun,
Dibandingkan dengan kecantikan di hadapannya ini, ia bagaikan kaca dibandingkan batu giok, burung pegar dibandingkan burung phoenix. Tak ada bandingannya sama sekali. Sikap gagah berani dan heroik di tubuh Cheng Feier terutama membangkitkan hasrat penaklukan dalam hatinya. Ia tak menyangka akan ada keindahan yang begitu menakjubkan di dunia ini. Sesaat, ia tertegun. Ketika Dewi Mingji melihat Cheng Feier, dia merasakan kecemburuan yang tak ada habisnya. Meskipun dia selalu bangga dengan kecantikannya, dia tidak dapat menahan rasa malu terhadap dirinya sendiri saat ini. Wanita di depannya terlalu sempurna. Dibandingkan dengannya, ia bahkan tidak sebanding dengan seorang pelayan wanita. Terutama ketika ia memperhatikan cara pria itu menatap Cheng Feier, kecemburuan di hatinya semakin menjadi-jadi. Jangan lihat-lihat. Dia sudah punya pacar. Apa gunanya bola matamu sampai keluar? Pria itu awalnya terpikat oleh kecantikan Cheng Feier dan tak bisa melepaskan diri. Mendengar pengingat Cheng Feier, ia akhirnya bereaksi. Benar saja, kubis yang begitu bagus malah dimakan babi. Sungguh menyia-nyiakan karunia Tuhan. Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Feng dengan tatapan tidak bersahabat. Bajingan kecil, apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi kalau kau punya nyali. Ye Feng tidak peduli dengan ancamannya, dia mengejek lagi, sepertinya kamu tidak hanya buta, kamu juga sedikit tuli. Kalau begitu, aku ulangi lagi. Pergilah dan jangan buang-buang waktu kami. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, lelaki itu sudah mengayunkan tinjunya ke arahnya. Kerumunan itu langsung berseru. Bab 1012 sepertinya dia menendang plat besi lagi. Tak seorang pun yang hadir di sana menyangka, lelaki itu akan begitu kasar dan menyerang tanpa sepatah kata pun. Untuk sesaat, mereka semua tercengang oleh tindakannya. Sebenarnya, alasan mengapa lelaki itu begitu marah bukanlah karena Ye Feng bersikap kasar kepadanya, melainkan lebih karena ia cemburu. Dia pikir latar belakang keluarganya, penampilan, dan temperamennya adalah satu dari sejuta, tetapi dia belum pernah bertemu gadis secantik itu. Bahkan untuk seseorang setingkat Dewi Mingji, dia harus menjadi penjilat dan membujuknya dengan hati-hati. Tapi bajingan di depannya ini, apa haknya memiliki wanita secantik Dewi? Dia cemburu. Dia begitu cemburu sampai-sampai dia menjadi gila. Jadi ketika dia mendengar Ye Feng berbicara kasar lagi, kecemburuan di hatinya berubah menjadi amarah. Dia ingin membanting bajingan ini ke tanah dan menggosoknya 100 kali. Ia ingin memperlihatkan kepada Dewi ini adegan di mana pacarnya tengah berlutut dan memohon belas kasihan di hadapannya. Namun imajinasinya indah, tetapi kenyataannya kejam. Ketika ia melancarkan pukulannya, hasilnya tidak seperti yang ia bayangkan. Pria di depannya tidak dipukul sampai wajahnya tertutup bunga, sampai ia berlutut memohon ampun. Pihak lain hanya memiringkan kepalanya sedikit dan dengan mudah menghindari pukulannya. Sebelum dia sempat bereaksi, tenggorokannya dicengkeram oleh pihak lainnya. Kemudian, dia merasakan tubuhnya melayang ke udara sebelum dia terlempar kembali ke bawah dengan keras. Bang! Punggung pria itu terbanting keras ke tanah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ia merasa seolah-olah organ dalamnya telah terbalik. Teriakan melengking segera menggema di seluruh jalan. Bahkan orang yang lewat pun berhenti dan melihat. Para pelanggan yang antri juga menutup mulut mereka karena tidak percaya, berusaha untuk tidak bersuara. Sebagai perbandingan, Ye Feng sedikit lebih pendek dari pria itu, ditambah lagi dia sedikit lebih kurus, sementara pria itu lebih berotot. Sekilas, dia tampak lebih kecil satu ukuran dari pria itu. Karena itu, ketika ia membalikkan pria yang satu ukuran lebih besar darinya ke tanah, efek visualnya bahkan lebih mengejutkan. Wah, adik laki-laki itu sangat tampan. Kau lihat bagaimana dia menyerang tadi. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas sebelum pria besar itu dijungkir balikkan ke tanah olehnya. Bu, dia muntah darah. Ini terlalu parah. Dia pantas mendapatkannya. Untuk orang yang begitu tiran, harus ada orang seperti itu yang datang dan menghukumnya. Benar sekali. Orang ini menghalangi jalan dan membuat semua orang terlambat begitu lama. Bukan saja dia tidak bertobat, tapi dia juga mengumpat kita. Dia pantas dihajar. Ini disebut menghunus pisau untuk membantu ketika dia melihat ketidakadilan. Di zaman kuno, dia akan menjadi pahlawan. Bagus sekali, kita harus memberi pelajaran pada orang seperti ini. Semua orang menahan amarah mereka. Ye Feng tak diragukan lagi telah membantu mereka melampiaskan amarah. Mereka bertepuk tangan dan bersorak. Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang dahinya dan menggelengkan kepalanya. Pria ini merasa tak nyaman setiap menit dia tak membuat masalah. Namun, dia juga merasa bahwa Ye Feng pandai bermain, dan itu tergantung dengan siapa dia bermain. Atas perbuatan seperti ini yang merusak ketertiban umum dan menindas orang lain, sebaiknya dia diberi pelajaran. Adapun Dewi Mingji, dia sudah gemetar ketakutan.
Ketika Ye Feng menoleh, ia langsung mundur 2 langkah karena takut. Jangan pukul aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang ngotot menyerobot antrean. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan khawatir, dalam keadaan normal, aku tidak memukul perempuan. Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk mengerucutkan bibirnya diam-diam. Jika ia tidak bertarung dalam keadaan normal, itu berarti ia akan bertarung jika memang tidak dalam keadaan normal. Berdasarkan pemahamannya tentang pria ini, jika kamu benar-benar menyinggung perasaannya, dia tidak akan peduli apakah kamu laki-laki atau perempuan. Dia akan membunuhmu tanpa ampun. Mendengar kata-kata Ye Feng, wanita itu merasa lega. Diam-diam ia mengamati Ye Feng, dan jantungnya berdebar kencang. Pria ini sangat tampan, dan keahliannya sangat bagus. Jika dia lebih cakap dalam hal itu, dia pasti akan menjadi pacar yang sempurna. Jika Cheng Feier tidak berdiri di samping, dia pasti sudah menyerahkan kartu kamar itu ke tangan Ye Feng. Pada saat ini, pria itu akhirnya berdiri dan menatap Ye Feng dengan marah. Bocah, beraninya kau memukulku. Kukatakan saja, kau akan mati hari ini. Ada apa? Kau masih mau bertanding denganku? Tanya Ye Feng sambil perlahan mengangkat tangannya. Pria itu tanpa sadar memegangi kepalanya karena malu, tetapi ia menyadari bahwa Ye Feng hanya menggaruk kepalanya. Ia tidak berniat menyerang. Semua orang di sekelilingnya terhibur dengan ekspresinya yang seperti burung ketakutan. Pria itu kini semakin marah. Matanya hampir menyemburkan api. Bocah, jangan pergi kalau kau punya nyali. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Liu Tianqi, akan menulis 3 kata itu terbalik. Kemudian, dia berjalan ke samping untuk memanggil seseorang. Ye Feng tidak peduli dengan sampah seperti ini. Ia menarik Cheng Feier ke jendela. Bos, beri aku 10 hektar. Pemiliknya menyaksikan seluruh proses Ye Feng memberi pelajaran kepada pria itu, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih sudah membantuku. Aku tidak butuh uangmu untuk hektar ini, anggap saja ini sebagai traktiranku. Sambil berbicara, ia mengisi tas itu dengan lebih dari 20 hektar. Namun Ye Feng menolak niat baiknya dan akhirnya memberinya uang 20 yuan. Tepat saat mereka berdua selesai membeli hektar dan berjalan agak jauh, pria bernama Liu Tianqi menyusul mereka lagi. Siapa sih yang melepaskanmu? Setelah menghajarku, kau malah ingin kabur. Bagaimana mungkin ada hal baik seperti itu? Semua orang melihat bahwa dia masih enggan melepaskannya, dan mereka semua membantu Ye Feng. Kenapa kamu seperti ini? Kamu memang salah sejak awal. Kenapa kamu masih enggan melepaskannya? Benar, kau yang menyerang duluan. Itu cuma pembelaan diri. Kenapa kau masih mengganggu mereka? Banyak sekali dari kita yang menonton. Anak muda ini melakukan hal yang benar. Kaulah yang tidak masuk akal. Adik kecil, jangan takut padanya. Kami mendukungmu. Liu Tianqi berbalik dan menatap kerumunan. Oh, dari apa yang kalian katakan, kalian ingin maju dan mundur bersamanya, kan? Oke, saya baru saja menelepon saudara Hua dari Jalan Karan. Dia akan segera membawa orang ke sana. Kalau ada di antara kalian yang mau dimakamkan bersama anak ini, silakan datang. Orang-orang yang awalnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar menampakkan ekspresi ketakutan ketika mereka mendengar nama saudara Hua dari Jalan Karan. Beberapa orang yang ingin membela Ye Feng juga buru-buru menarik kembali kaki mereka. Ye Feng memperhatikan detail ini dan memperlihatkan ekspresi jenaka. Tampaknya dia menendang pelat besi lagi. Dia hanya tidak tahu apakah pelat besi ini cukup keras. Nak, bukannya kamu tadi sombong banget. Kalau kamu berani, tunggu saja di sini. Nanti aku kasih tahu akibatnya kalau sok kuat. Liu Tianqi menatap tajam ke arah Ye Feng, takut Ye Feng tiba-tiba akan lari dan menghalangi jalannya. Ye Feng menatapnya seolah-olah dia idiot. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kau sedang mencari kematian. Kalau kau biarkan aku pergi sekarang, paling-paling kau akan kehilangan muka. Tapi, kalau kau terus menggangguku, kau harus membayar harganya. Bab 1013 Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kau sedang mencari kematian. Liu Tianqi tampak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ia langsung mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Nak, kau sudah hampir mati, dan kau masih berusaha bersikap tenang di depanku. Aku akan memastikan kamu tidak akan bisa menangis nanti. Pelanggan di sekitarnya juga mencoba membujuk Ye Feng. Anak muda, kurasa kau harus minta maaf padanya. Kau tak perlu repot-repot. Ya, saudara Hua dari Jalan Karan memang tidak bisa dianggap remeh. Kudengar dia punya puluhan bawahan. Kita tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Sebaiknya kamu cepat minta maaf padanya. Jangan berpura-pura jadi pahlawan di saat seperti ini. Hidupmu lebih penting.
Mereka jelas terkejut dengan saudara Hua yang disebutkan Liu Tianqi. Mendengar kata-kata Ye Feng, dia jelas tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kalau bukan karena dia baru saja menolong, mereka tidak akan mau mengingatkannya. Mungkin hanya Cheng Feier yang tahu bahwa Ye Feng tidak memprovokasinya dengan gegabah. Sebagai bos besar Golden Broad Security, Ye Feng saat ini dapat dianggap sebagai orang penting di Gambling City. Bahkan kepala keluarga Hong dan Xiao gemetar ketakutan di depannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang ingin dibunuhnya di kota judi pasti akan mati. Pilihan terbaik Liu Tianqi saat ini adalah membiarkan mereka pergi. Dengan begitu, ia masih bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Namun, orang ini tidak punya tekad untuk melakukannya. Ia terus memprovokasi Ye Feng. Ye Feng terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi. Ia melihat arlojinya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini selama 10 menit. Seharusnya cukup, kan? Setelah berkata begitu, ia menarik Cheng Feier ke kursi di sampingnya dan duduk. Ia mengeluarkan ektart dari kantong dan dengan sayang menyodorkannya ke mulut Cheng Feier. Cheng Feier tampak malu-malu, tetapi dia tetap menggigitnya sedikit. Ye Feng tidak keberatan. Ia memasukkan setengahnya lagi ke dalam mulutnya, membuat wajah Cheng Feier semakin memerah. Begitu saja, keduanya bercumbu, seolah tak ada orang lain di sekitar, membuat semua yang hadir tercengang. Kenapa anak muda ini tidak mau mendengarkan nasihat? Kalau Tang Huarong dan yang lainnya datang, mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka mau. Gadis itu juga. Dia tahu pacarnya dalam bahaya, tapi dia tidak berusaha membujuknya. Anak muda tidak tahu bagaimana menimbang untung ruginya. Ini masalah hidup dan mati, tapi mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Pokoknya, kita sudah mengingatkan mereka. Kalau mereka tidak mendengarkan orang lain, mereka akan dirugikan. Mereka akan menyesal nanti. Akan terlambat untuk menyesal ketika saatnya tiba. Adapun Liu Tianqi, dia senang sekaligus kesal. Yang dibencinya adalah ketika dia melihat Ye Feng dan Cheng Feier memamerkan kasih sayang mereka, dia begitu cemburu hingga matanya hampir berubah menjadi hijau. Hal baiknya adalah orang ini tahu bahwa saudara Hua akan datang, tetapi dia masih menunggu kematian di sini. Dia telah memutuskan bahwa saat saudara Hua membawa orang-orang ke sana nanti, dia akan mempermalukan anak ini di depan pacarnya. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan itu untuk merebut pacarnya. Dia belum pernah mencoba mendekati wanita secantik itu sebelumnya. Semakin dia menatap wajah cantik Cheng Feier, semakin tidak sabar dia jadinya. Sudah lama sekali, mengapa saudara Hua dan yang lainnya belum datang? Para pelanggan yang membeli kue tart telur tidak terburu-buru pergi. Mereka ingin melihat hasil akhirnya, atau lebih tepatnya, melihat seberapa para pemuda itu akan dipukuli. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya melihat dua mobil van hitam melaju ke arah mereka. Mata Liu Tianqi berbinar. Dia ada di sini. Kedua van itu berhenti di pinggir jalan satu demi satu. Kemudian, pintu terbuka, dan sekelompok pria yang memegang tongkat keluar dari mobil. Aura ganas ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang ketakutan. Orang-orang yang tetap tinggal untuk menonton pertunjukan itu mundur satu demi satu, takut kalau mereka akan terlibat. Liu Tianqi segera menghampiri seorang pria berambut pirang yang dicat. Sepupu, akhirnya kau di sini. Kalau kau tidak datang, adikmu pasti sudah dipukuli sampai mati. Darah di sudut mulutnya sengaja tidak dibersihkan, dan dia tampak sedikit menderita. Ekspresi si pirang menjadi gelap saat melihatnya seperti ini. Ibunya datang dari daratan saat itu, dan dia memiliki seorang adik laki-laki di daratan, yang adalah pamannya. Liu Tianqi adalah putra tunggal pamannya, sepupunya. Kali ini, ketika Liu Tianqi datang ke kota judi untuk bermain, pamannya berulang kali mengingatkannya bahwa sepupunya suka membuat masalah dan bahwa dia harus menjaganya. Pada akhirnya, sepupunya dipukuli di wilayahnya sendiri. Jika dia tidak membalas dendam hari ini, dia tidak akan punya muka untuk bertemu pamannya. Tianqi, jangan khawatir. Sepupu pasti akan membalasmu. Siapapun dia, kalau dia berani menyentuhmu, rasanya seperti menamparkan wajahku. Kamu bisa lihat dari samping nanti dan lihat bagaimana sepupu akan membantumu melampiaskan amarahmu. Si pirang langsung menepuk dadanya dan berjanji pada Liu Tianqi. Liu Tianqi begitu tersentuh hingga hampir menangis. Sepupu, aku tahu kau yang terbaik untukku. Kau harus memberi anak itu pelajaran. Aku sudah melaporkan namamu, tapi anak itu masih saja tidak peduli. Dia bahkan tidak memandangmu. Mendengar ini, Tang Huarong langsung tersenyum sinis. Kalau begitu, aku akan beritahu dia siapa aku hari ini. Katakan padaku, anak mana yang memukulmu? Liu Tianqi segera menunjuk Ye Feng yang sedang duduk di kursi dan mengobrol dengan Cheng Feier. Karena mereka berdua membelakangi satu sama lain, dan langit sudah agak gelap, mereka tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Tang Huarong tidak membuang waktu lagi dan langsung berjalan mendekat. Bawahannya pun segera mengikuti.
Kerumunan itu mundur ke kejauhan lagi, menatap sekelompok orang ini dengan panik. Melihat ekspresi jahat orang-orang ini, masalah hari ini mungkin tidak akan terselesaikan. Anak itu, ini pasti akan menjadi buruk. Mereka memandang Ye Feng dengan simpati sekaligus dendam. Mereka sudah mengingatkannya berkali-kali tadi, tapi anak ini tidak mau mendengarkan. Sekarang Tang Huarong ada di sini, dia tidak bisa pergi meskipun dia mau. Nak, ku dengar kau sangat sombong, Mata Tang Huarong melebar saat dia berbicara di tengah jalan. Ya ampun, hantu apa itu? Bab 1014 saat aku melihatmu, aku merasakan rasa keakraban seolah aku melihat ayahku sendiri. Tang Huarong mengalami mimpi buruk selama beberapa hari terakhir. Ia terus memimpikannya pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke arahnya. Ia ingin menghindar, tetapi ia tak bisa. Mimpi buruk ini sepenuhnya berasal dari kejadian nyata beberapa hari lalu. Hari itu, dia dan kedua komplotannya telah mengambil sekantong barang antik palsu dan menipu seorang turis dari daratan. Mereka telah melakukan ini berkali-kali dan sudah terbiasa dengan hal ini. Para wisatawan dari daratan tidak mengenal tempat tersebut dan bisa saja tertipu setiap saat. Mereka juga menghasilkan banyak uang dari bisnis ini dan berhasil mengumpulkan sekelompok saudara. Mereka bisa dianggap orang-orang terkenal di jalan-jalan sekitar. Namun pada hari itu, mereka bertemu dengan seorang pria tangguh yang memukuli mereka bertiga hingga taring mereka tertancap di tanah. Setelah itu, mereka memanggil puluhan saudara mereka. Mereka pikir mereka bisa membalas dendam dengan jumlah mereka. Namun, mereka menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pecahan kaca yang memenuhi langit menyerang seperti tetesan hujan, tetapi tetesan hujan itulah yang mendesaknya untuk mati. Puluhan orang di antaranya langsung terluka. Dia takut bertemu dengan dewa pembunuh itu lagi beberapa hari ini, jadi dia bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar. Kalau saja sepupunya tidak dipukuli hari ini, dia tidak akan bertindak gegabah. Awalnya, ia mengira dirinya hanyalah bocah kecil yang tak tahu luasnya langit dan bumi. Ia hanya ingin merawatnya dan membantu sepupunya melampiaskan amarahnya. Namun, saat pihak lain perlahan berbalik dan menatapnya dengan tenang, dia merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke belakang kepalanya, dan dia tiba-tiba menggigil. Pria di depannya sangat tampan, dan wajahnya masih polos seperti anak kecil. Ia tampak seperti mahasiswa biasa. Namun, pria lembut ini telah muncul dalam mimpi buruknya berkali-kali. Seolah-olah ia tiba-tiba terdiam. Ia menunjuk Ye Feng dengan jari gemetar, tetapi tak bisa berkata apa-apa. Semua orang mengira dia akan menyuruh antek-anteknya menyerang tanpa sepatah kata pun. Namun, saat itu, ia tiba-tiba tampak seperti kerasukan. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya terus gemetar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang dengan bingung. Mungkinkah pemuda ini menguasai ilmu sihir? Apakah ia kerasukan hanya dengan melihatnya? Bukankah ini terlalu aneh? Sepupu, kamu baik-baik saja. Liu Tianqi juga menatap Tang Huarong dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang salah dengan sepupunya. Namun, dia meneleponnya beberapa kali berturut-turut, tetapi sepupunya tidak menjawab. Dia hanya bisa menepuk bahunya. Sepupu, kamu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Tang Huarong tiba-tiba menggigil, dan selangkangannya basah. Kencing. Dia mengompol di celana. Liu Tianqi terkejut. Sepupunya memang orang yang kejam sejak kecil. Saat remaja, ia berani membawa parang dan menebas orang di jalanan. Dia hanya menepuknya satu kali, dan dia sudah mengompol. Tentu saja tidak. Adapun orang-orang yang menonton di sekitarnya, ekspresi mereka bahkan lebih menarik. Apa aku berhalusinasi? Tang Huarong sampai takut sampai ngompol. Ini. Kejadian besar apa yang belum pernah dilihat saudara Hua di Jalan Karan? Dia sampai ngompol. Ya Tuhan, apakah ini sesuatu yang bisa kita tonton? Apakah kita akan dibungkam? Ya ampun, apa pemuda itu seseram itu? Dia benar-benar bisa menakuti orang sampai ngompol. Semua orang berbicara dengan suara pelan. Mereka ingin tertawa, tetapi tidak berani. Rasanya sangat menyakitkan untuk menahannya. Namun adegan berikutnya membuat mereka tidak bisa tertawa. Tang Huarong menekuk kakinya dan berlutut di tanah. Ampuni aku. Semua orang, termasuk Liu Tianqi, tercengang. Ini. Saudara Hua benar-benar berlutut di hadapan seseorang. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Pahlawan. Pemuda itu pahlawan. Apa ini serial TV bela diri? Ya ampun, saudara Hua dari Karan Street benar-benar berlutut di hadapan seseorang. Siapa pemuda ini? Mungkinkah itu seseorang dari keluarga Hong atau keluarga Xiao? Kalau tidak, mengapa saudara Hua begitu takut? Semua orang menatap Ye Feng dengan kaget. Mereka menebak-nebak identitasnya. Sampai saat ini, Ye Feng belum mengucapkan sepatah kata pun.
Tang Huarong sudah melalui proses tertegun, buang air kecil, dan berlutut. Terlihat betapa trauma yang ditimbulkan Ye Feng padanya. Kota judi ini benar-benar kecil. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ketika Ye Feng melihat Tang Huarong, ia awalnya tertegun, tetapi segera menunjukkan senyum aneh. Cheng Feier tak kuasa menahan tawa. Si pirang ini sungguh malang. Ia baru saja diberi pelajaran oleh Ye Feng 2 hari yang lalu. Ia tak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Tang Huarong mendengar ejekan Ye Feng dan tersenyum lebih buruk daripada menangis. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kalau tidak, aku tidak akan datang. Ye Feng menggosok hidungnya dengan polos. Sebegitu bencinyakah kau padaku? Kau bahkan tak ingin melihatku. Tang Huarong hampir menangis. Jangan bercanda. Beraninya aku membencimu. Aku hanya takut. Senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. Apa aku seseram itu? Aku tidak akan memakanmu. Tang Huarong berpikir dalam hati, sebaiknya kau melahapku dalam 1 gigitan saja agar aku tidak perlu menderita lagi. Namun, mulutnya seolah dilumuri madu. Ya. Kamu sama sekali tidak menakutkan. Kamu ramah dan mudah didekati. Saat melihatmu, aku merasa seperti melihat ayah kandungku. Wajah Ye Feng berkedut 2 kali. Kalau dia mau menjilat, ya sudahlah. Kenapa dia masih mengakuinya sebagai ayahnya? Cheng Feier tak kuasa menahan tawa. Si pirang ini sungguh berbakat. Sementara itu, orang-orang lain yang hadir tak kuasa menahan tawa. Yang mereka rasakan hanyalah rasa dingin yang menjalar di tulang punggung. Tang Huarong ini selalu memiliki reputasi yang kejam, dan memasuki kantor personalia sudah menjadi kejadian yang biasa. Selalu orang lain yang harus sujud kepadanya. Kapan mereka pernah mendengar dia berlutut dan menjilati sepatu orang lain? Tetapi sekarang, mereka telah mendengarnya mengucapkan kata-kata yang menjijikkan. Apakah ini masih pengganggu yang mereka ingat? Pengganggu, oh pengganggu, mengapa kamu tidak berdiri? Adapun Liu Tianqi, dia bahkan lebih terkejut. Sepupunya benar-benar berlutut dan menjilat pemuda ini. Bukankah ini terlalu memalukan? Siapakah pemuda ini? Mungkinkah dia secara tidak sengaja menendang pelat besi? Siapakah pelat besi itu? Ye Feng menatap Tang Huarong sejenak. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Bukankah kau di sini untuk membalaskan dendam sepupumu? Tunggu apa lagi? Lakukan saja. Tang Huarong menggigil lagi dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Sepupuku baru saja datang dari daratan dan belum banyak menjelajahi dunia. Tolong jangan merendahkan dirimu seperti dia. Ye Feng mencibir, aku juga dari daratan. Maksudmu, aku belum melihat banyak tempat di dunia. Tang Huarong rasanya ingin mati saja. Bagaimana mungkin ia lupa bahwa pahlawan ini juga berasal dari daratan? Bukankah ini menunjuk murbei dan mengomel belalang? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Kamu pasti sudah melihat dunia. Kamu pasti tidak akan bersikap kalkulatif dengan orang seperti dia. Anggap saja dia seperti kentut dan biarkan dia pergi. Liu Tianqi tidak senang ketika mendengar sepupunya berkata seperti itu dan bahkan memanggilnya kentut. Dan sekarang, di hadapan Dewi Mingji dan wanita cantik itu, hal ini membuatnya kehilangan muka. Diam. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, aku nggak akan peduli sama kekacauanmu. Tang Huarong tunduk saat menghadapi Ye Feng, tetapi saat menghadapi sepupunya ini, dia mulai menyerang. Bab 1015 memotong 2 jarinya tidak terlalu berlebihan, bukan? Meskipun Liu Tianqi tidak senang, dia hanya bisa menutup mulutnya. Tang Huarong terus menatap Ye Feng. Ia kembali menunjukkan tatapan memelasnya. Pahlawan, aku minta maaf atas nama sepupuku. Kuharap kau bermurah hati dan mengampuninya kali ini. Aku berterima kasih atas namanya. Ye Feng menatap ujung sepatunya dan tidak mengatakan apapun. Tang Huarong salah paham. Ia buru-buru berlutut dan menggunakan lengan bajunya untuk menyekat sepatu Ye Feng. Tolong bantu saya. Jika Anda punya pesanan lain kali, mintalah seseorang untuk menyampaikan pesan kepada saya. Saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Menurutnya, meskipun Ye Feng kuat, dia tidak mengenal orang-orang dan tempat di kota judi. Beberapa hal terasa tidak nyaman untuk dilakukan, jadi dia pasti membutuhkan bantuan bos setempat untuk menyelesaikannya. Kalau dia tahu kalau Ye Feng sekarang setara dengan keluarga Hong dan keluarga Xiao di kota judi, apa yang akan dipikirkannya? Ye Feng meliriknya tanpa berkedip. Saudara Hua berasal dari dunia bawah, kau seharusnya tahu aturan dunia bawah, kan? Sepupumu memprovokasiku dan menunda waktuku begitu lama. Apa kau mau menepisnya dengan beberapa patah kata? Bukankah itu terlalu mudah baginya? Tang Huarong juga tahu bahwa ia tidak punya muka. Mustahil baginya untuk menyelesaikan masalah ini hanya karena satu kalimat darinya. Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Ye Feng melirik Liu Tianqi. Melihat ekspresinya yang masih tak mau menyerah, ia jelas tidak yakin. Memotong 2 jarinya, tidak terlalu berat, kan?
Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua terkesiap. Pemuda ini terlalu kejam. Dia dengan santainya ingin memotong jari seseorang, dan bahkan mengatakan itu tidak terlalu berlebihan. Jika ini tidak dianggap berlebihan, lalu apa? Bisakah dia memenggal kepalanya saja? Tang Huarong menundukkan kepalanya. Dia tahu Ye Feng benar. Menurut aturan, sepupunya telah memprovokasi pihak lain, dan memotong 2 jari sudah merupakan hukuman yang sangat ringan. Namun, ini adalah anak tunggal pamannya. Jika dia kehilangan 2 jari setelah bermain di kota judi selama 2 hari, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada pamannya? Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia akhirnya menggertakkan gigi. Sepupuku telah membuat masalah. Sebagai sepupunya, aku juga bertanggung jawab. Aku bersedia menerima hukumannya untuknya. Liu Tianqi panik ketika mendengar itu. Sepupu, kenapa kita harus memotong jari kita? Kita banyak sekali. Kenapa harus takut padanya? Ayo kita serang bersama dan bunuh anak ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Tang Huarong sudah menamparnya. Pak! Tamparan itu sangat keras dan semua orang yang hadir begitu ketakutan hingga gemetar. Tang Huarong buru-buru berbalik dan meminta maaf kepada Ye Feng, otak sepupuku tidak terlalu bagus, tolong jangan terlalu perhitungan dengannya. Aku akan memotong jari-jarinya sekarang juga. Dengan itu, dia mengeluarkan belati dan perlahan-lahan mengulurkannya ke jari telunjuk dan jari tengah kirinya. 10 jarinya terhubung ke jantung. Jika dia benar-benar harus memotong 2 jarinya sendiri, akan sangat sulit baginya untuk membuat keputusan ini. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia tidak memotong jarinya, akan sulit menyelesaikan masalah hari ini. Setelah ragu sejenak, ia menutup mata dan menggertakkan gigi. Ia hendak bergerak. Baiklah, pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berbicara, aku hanya mengatakannya dengan santai. Melihat kamu begitu protektif terhadap sepupumu, aku akan melepaskannya hari ini. Saraf tegang Tang Huarong langsung mengendur, dan ia menghela napas panjang lega. Terima kasih, pahlawan, terima kasih. Sambil berbicara, ia buru-buru menarik-narik baju sepupunya. Cepat dan ucapkan terima kasih kepada pahlawan karena tidak membunuhmu. Meskipun Liu Tianqi menolak dalam hatinya, ketika dia melihat sepupunya memohon belas kasihan untuknya, dia hanya bisa berkata dengan enggan kepada Ye Feng, terima kasih. Saat dia bicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Cheng Feier yang ada di sampingnya. Cheng Feier merasa jijik dengan tatapannya dan melotot tajam ke arahnya. Namun, tindakannya membuat Liu Tianqi semakin bersemangat. Bahkan tatapannya begitu indah. Sungguh tidak masuk akal. Tang Huarong melihat sepupunya berani menatap wanita, pahlawan, itu, dan ia masih ingat kekuatan yang ditunjukkan Cheng Feier hari itu. Cheng Feier hanyalah seekor ular yang cantik. Karena takut, dia buru-buru menendang sepupunya agar dia menahan diri. Liu Tianqi semakin tidak senang. Ia tidak mengerti mengapa sepupunya begitu takut pada Ye Feng. Sehebat apapun dia hanyalah satu orang. Jumlahnya begitu banyak. Apa yang perlu ditakutkan? Semakin hormat sepupunya kepada Ye Feng, semakin cemburu dia. Bukankah ini memberi anak ini kesempatan untuk bersikap tangguh? Seperti dugaannya, ketika ia menatap Dewi Mingji-nya, ia melihat bahwa gadis itu sedang menatap Ye Feng. Matanya dipenuhi rasa tergila-gila. Tanpa ragu, jika Ye Feng mengangguk sekarang, dia akan naik ke tempat tidurnya tanpa ragu-ragu. Aku sudah mengejarmu begitu lama, dan aku bahkan tidak bisa memegang tanganmu. Sekarang, kau benar-benar menggoda anak ini. Dia begitu cemburu sampai-sampai dia hampir menjadi gila. Dewi Mingjinya belum pernah menatapnya seperti ini sebelumnya. Sekarang, ia benar-benar terpikat oleh pria yang baru ia temui kurang dari 20 menit dan belum pernah berbicara sepatah kata pun dengannya. Tidak, aku harus memberi anak ini pelajaran hari ini. Petik 1. Karena sepupunya tidak berguna, maka dia akan mencari seseorang yang berguna untuk membantunya melampiaskan amarahnya. Bab 1016 di zaman ini, adakah hal yang tidak dapat diselesaikan dengan uang? Kali ini aku akan melepaskanmu. Kalau kau menabrakku lagi, situasinya tidak akan semudah itu. Mengerti? Ye Feng menarik Cheng Feier dan berdiri perlahan, menatap Tang Huarong dan Liu Tianqi. Liu Tianqi masih agak ragu, tetapi Tang Huarong segera mengangguk. Aku mengerti, aku mengerti. Jangan khawatir, kami janji tidak akan bertemu denganmu lagi. Kalau tidak, kau tak perlu melakukannya sendiri. Aku sendiri yang akan memotong kedua tanganku untuk meminta maaf padamu. Ye Feng menepuk bahunya dan menarik Cheng Feier pergi dengan santai. Orang-orang di sekitar menyaksikan kepergian mereka berdua dengan kekaguman di mata mereka, terutama banyak wanita yang tergila-gila. Seorang pria yang bisa membuat Tang Huarong berlutut dan menjilatinya, dan dia sangat muda dan tampan, wanita mana yang tidak tergoda. Tang Huarong melihat semua ini, dan jejak kekejaman terpancar di matanya. Prestise yang susah payah ia bangun di bidang ini hancur total hari ini. Di kemudian hari,
jika orang lain menyebut namanya lagi, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya di bawah atap. Ayo pulang. Dia menghela napas dan menepuk bahu sepupunya. Sepupu, aku tidak mengerti. Kita banyak sekali. Apa yang kau takutkan? Kenapa kau tidak berani menghajar anak itu? Liu Tianqi benar-benar tertekan. Dia telah didisiplinkan dengan ketat oleh ayahnya di daratan. Dia pikir dia bisa menggunakan kekuatan sepupunya untuk pamer di kota judi. Dia tidak menyangka sepupunya masih akan merasa begitu dirugikan. Tang Huarong mendesah. Beberapa hal tidak sesederhana yang kau kira. Anak itu sulit ditaklukkan. Aku akan menjelaskannya padamu saat aku kembali. Sambil berbicara dia hendak menarik lengan sepupunya. Namun, Liu Tianqi tidak menghargai kebaikannya dan menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Berlutut di depan orang lain seperti anjing, jangan bilang aku kenal kamu lagi nanti. Aku tidak sanggup kehilangan muka itu. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi. Tang Huarong juga terbakar amarah, tetapi sekarang setelah dia diadukan, dia langsung bangkit dan mencengkeram kerah bajunya. Kau pikir aku memalukan? Kau tahu kan kalau aku tidak berlutut dan menjilati sepatunya, kau pasti sudah dipukuli sampai babak belur sekarang juga. Tahukah kau bahwa dia sendiri yang mengalahkan puluhan dari kita? Aku punya beberapa bawahan yang masih terbaring di rumah sakit. Apa kau mau pergi ke rumah sakit dan berbaring juga? Dia melampiaskan semua depresi dalam hatinya dalam satu tarikan napas, tetapi Liu Tianqi bingung. Sepupu, apa kamu bercanda? Satu orang melawan puluhan. Bagaimana mungkin? Kamu pikir kamu sedang syuting film bela diri? Liu Tianqi ketakutan melihat penampilan sepupunya, tetapi ia masih tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melawan puluhan orang sendirian? Tang Huarong mencibir dan menunjuk bawahannya. Kalian tidak percaya? Kalau tidak percaya, tanya saja. Kalau masih tidak percaya, aku akan membawa kalian ke rumah sakit. Liu Tianqi menoleh ke arah bawahan Tang Huarong. Ketika mereka melihat Ye Feng, mereka bertingkah seolah-olah melihat hantu. Mereka bahkan tidak berani berkata sepatah kata pun. Melihat dia menoleh, semua orang mengangguk. Kakak Hua benar. Anak itu memang terlalu galak. Aku belum pernah melihat orang sekuat itu sebelumnya. Benar. Kami mengepungnya dengan puluhan orang hari itu, tapi dia membunuh kami semua dalam satu gerakan. Ya, kamu tidak salah dengar. Kejadian itu langsung merenggut nyawa. Aku tidak bisa melupakan kejadian itu sampai sekarang. Setiap hari aku mimpi buruk tentang pecahan kaca. Sungguh indah sekaligus kejam. Semua orang tampaknya teringat kejadian hari itu, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka belum pernah melihat orang sekuat itu sebelumnya. Satu gerakan, satu pembunuhan. Pecahan kaca memenuhi langit. Meskipun Liu Tianqi menganggapnya tidak dapat dipercaya, banyak orang mengatakannya serempak, jadi itu pasti benar. Apakah anak itu benar-benar sekuat itu? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jika memang begitu, ia harus berterima kasih kepada sepupunya. Jika bukan karena permintaannya yang rendah hati, mungkin hari ini ia akan sangat menderita. Dan setelah, Dewi Mingji, mendengar hasil pertempuran Ye Feng yang gemilang, matanya semakin berbinar. Ia menatap ke arah Ye Feng pergi, tak mampu memulihkan akal sehatnya untuk waktu yang lama. Hanya lelaki seperti dia yang pantas untuknya. Melihat pemandangan ini, kecemburuan di hati Liu Tianqi kembali muncul. Sepupu, apakah kita akan menelan amarah ini begitu saja? Tang Huarong mengerutkan kening dan menatapnya. Kita hanya punya sedikit orang ini. Kita tidak bisa mengalahkannya. Apalagi yang bisa kita lakukan kalau kita tidak menelannya? Wajah Liu Tianqi memancarkan keganasan. Siapa bilang kita harus melakukannya sendiri? Kita bisa menggunakan pedang orang lain untuk membunuhnya. Tang Huarong sedikit bingung. Pedang siapa? Liu Tianqi sudah memikirkannya matang-matang. Ia tersenyum percaya diri. Bukankah kau sudah mengenalkanku pada saudara Bao saat kau mengajakku ke kota judi 2 hari yang lalu? Tang Huarong tercengang. Maksudmu macan tutul gila? Nama macan tutul gila adalah Cao Dabao. Ia memiliki 2 hingga 300 orang di bawahnya dan merupakan pemimpin yang pantas di daerah ini. Liu Tianqi mengangguk cepat. Benar. Bukankah kau bilang saudara Bao ini punya banyak pengaruh di bidang ini? Dia bahkan bisa bicara dengan keluarga Xiao, kan? Tentu saja. Crazy Leopard dulu bergaul dengan Xiao Changqing, kepala keluarga Xiao, di masa mudanya. Meskipun kemudian ia mengaku sendiri, hubungannya dengan keluarga Xiao tidak putus. Justru karena perlindungan keluarga Xiao lah ia bisa hidup dengan baik. Ketika Tang Huarong menyebut, macan tutul gila, wajahnya penuh kekaguman, terutama atas keberuntungannya. Jika dia mendapat dukungan dari kekuatan besar seperti keluarga Xiao, dia mungkin tidak lebih buruk keadaannya daripada Crazy Leopard. Lalu menurutmu apakah macan tutul gila bisa mengurus anak itu? Liu Tianqi melanjutkan bertanya. Omong kosong.
Kalau si macan tutul gila menyerang, dia pasti bisa menghabisi bocah itu. Ketika Tang Huarong mengatakan ini, ia ragu-ragu. Macan kumbang gila dan aku hanya kenalan. Dia mungkin tidak akan membantuku dalam hal ini. Liu Tianqi tertawa. Sepupu, adakah hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang akhir-akhir ini? Bab 1017 Mengapa begitu sulit mengampuni nyawa Anda? Tang Huarong masih agak ragu ketika mendengar sepupunya mengatakan ini. Macan tutul gila itu sangat rakus. Kalau aku ingin dia bertindak, aku perkirakan biayanya setidaknya 7 digit. Liu Tianqi menepuk pundaknya. Sepupu, hubungi saja dia. Serahkan saja uangnya padaku. Tang Huarong tahu bahwa sepupunya ini sangat kaya, kalau tidak, dia tidak akan berusaha keras melindunginya. Dengan latar belakang keluarga sepupunya, mengambil 1 juta yuan sama saja seperti menuangkan air. Terlebih lagi, ia dipenuhi kebencian terhadap Ye Feng. Jika ia bisa menggunakan Crazy Leopard untuk melampiaskan amarahnya, itu akan menjadi yang terbaik. Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Dia menggertakkan gigi dan akhirnya mengangguk setuju. Dia berjalan ke samping untuk menelepon Crazy Leopard. Dia benar-benar lupa akan peringatan Ye Feng sebelum pergi. Liu Tianqi tersenyum sinis. Ketika membayangkan Ye Feng berlutut di hadapannya dan menangis, ia merasa puas. Nak, kita belum selesai. Kenapa kamu mudah sekali diajak bicara hari ini? Ini bukan sepertimu. Cheng Feier mengikuti Ye Feng di jalan sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ye Feng membiarkan mereka berdua pergi begitu saja, dia agak terkejut. Kau membuatku terdengar seperti orang berdarah dingin dan kejam. Aku selalu baik hati. Apa kau baru menyadarinya? Ye Feng memelototinya dengan kesal. Cheng Feier terkekeh. Jika kau dianggap baik hati, maka seluruh dunia adalah bodhisattva yang hidup. Baru 2 hari berlalu sejak pembantaian keluarga Han. Apakah orang ini melupakannya begitu cepat? Ye Feng menunjukkan ekspresi sedih. Kau tidak mengerti aku. Cheng Feier memutar matanya. Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Kalau aku mengerti, aku tidak akan pernah datang ke kota judi bersamamu. Sesuai rencana awalnya, ia ingin tetap bersikap rendah hati kali ini. Namun, perkembangan situasi ternyata jauh di luar kendalinya. Mereka tidak hanya menyebabkan keributan di tempat keluarga Hong, tetapi mereka juga menang melawan Raja Judi, Hong Jiajun. Dia bahkan menerobos masuk ke rumah sakit dan memaksa Xiao Changqing untuk muncul. Dia juga membeli Golden Broad Security dan membantai keluarga Han. Dia bahkan berpartisipasi dalam turnamen Raja Judi dan menggelar pengepungan dan penindasan, 3 pasukan, terhadap Raja Pencuri, Ah Ken. Dapat dikatakan bahwa kota perjudian sedang kacau balau. Dia bahkan tidak tahu bagaimana melaporkannya kepada atasannya. Ia hanya berharap tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menginterogasi Ah Ken dengan lancar, mereka berdua bisa kembali ke Yang Cheng. Namun, di dunia ini, segala sesuatunya seringkali bertentangan dengan keinginan seseorang. Ia baru saja selesai berdoa secara diam-diam ketika melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Setidaknya ada 2 hingga 300 orang. Orang-orang ini semua memegang pisau, kapak, dan tongkat di tangan mereka. Mereka bergegas menghampiri seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Para pejalan kaki di jalan tampak seperti melihat sekawanan serigala. Mereka semua menghindar ke segala arah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria kekar. Dia mengenakan kemeja bermotif bunga, celana jeans, dan sepasang sandal jepit. Dia tampak tidak terawat dan memberikan kesan kotor. Ada 2 orang yang mengikuti di belakang orang ini, dan Cheng Feier segera mengenali mereka. Mereka adalah Tang Huarong dan Liu Tianqi yang dibebaskan oleh Ye Feng sebelumnya. Dia segera mengerti bahwa kedua orang ini mungkin tidak bersedia dan menyerukan balas dendam. Ia tak kuasa menahan desahan dalam hati. Sepertinya perjalanan mereka ke kota judi tak akan berakhir damai. Ketika ia berbalik menatap Ye Feng, ia melihat Ye Feng sedang menatap sekelompok orang yang berjalan ke arah mereka dengan tenang. Senyum di wajahnya semakin lebar. Mereka berdua sudah lama berhubungan. Berdasarkan pemahaman Cheng Feier tentangnya, ketika ia menunjukkan senyum seperti itu, seringkali itu berarti ia akan memulai pembantaian. Terakhir kali dia menyerang keluarga Han, dia juga memperlihatkan senyuman seperti ini, yang membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Hualala. Sekelompok orang mengepung mereka berdua bagai gelombang pasang. Setiap orang memancarkan aura gagah berani di wajah mereka, membuat orang-orang takut. Banyak pejalan kaki yang menonton dari jauh, termasuk mereka yang baru saja mengantre di luar toko Ektart. Mereka semua tercengang melihat pemandangan ini. Ya ampun. Tang Huarong benar-benar memanggil anak buah macan tutul gila. Aku khawatir pemuda ini akan celaka. Tang Huarong ini keterlaluan. Dia baru saja melepaskannya, dan sekarang dia membawa orang untuk membalas dendam padanya. Benar sekali. Dia bahkan berlutut di depan mereka dan memohon belas kasihan. Aku tidak menyangka dia begitu kejam.
Orang seperti ini terlalu mengerikan. Ada yang tahu apa yang terjadi? Siapa pemuda itu? Bagaimana dia menyinggung si macan tutul gila? Ada juga orang-orang yang tidak tahu kebenarannya dan bertanya-tanya. Ketika mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka semua memaki Tang Huarong. Dia cukup baik untuk melepaskannya, tetapi dia malah berbalik dan membawa orang-orang untuk mencari utang itu. Dia terlalu hina. Di tengah kerumunan, pria kotor itu menatap Ye Feng sejenak. Sambil mengupil, ia berbalik menatap Tang Huarong. Apakah kamu berbicara tentang anak ini? Ketika Tang Huarong berhadapan lagi dengan Ye Feng, ia merasa agak gelisah. Ia mengangguk acuh tak acuh. Ya, pria itu agak kesal. Benar atau tidak? Katakan langsung saja. Kamu lamban sekali, seperti perempuan. Liu Tianqi menjawab mewakili sepupunya, Saudara Bao, benar sekali. Bajingan ini memukul saya dan membuat sepupu saya berlutut. Anda harus membantu kami melampiaskan amarah kami. Sambil berbicara, dia menatap Ye Feng dengan penuh kebencian. Bocah, kau mati hari ini. Ye Feng tersenyum dingin. Mengapa begitu sulit untuk menyelamatkan nyawamu? Liu Tianqi tertawa sinis. Kau sudah hampir mati, tapi kau masih keras kepala. Kau akan menangis nanti. Pria kotor itu mendorongnya ke belakang dan perlahan berjalan menuju Ye Feng. Nak, aku tidak peduli dendam macam apa yang kau miliki dengan mereka. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli hidupmu. Apa kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku membantumu? Ye Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Ini urusanku dan mereka. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Ini demi kebaikanmu sendiri. Liu Tianqi melompat keluar lagi. Saudara Bao, dia berani bicara seperti itu padamu. Dia tidak menganggapmu serius. Kenapa kau masih bicara dengannya? Cepat lakukan. Macan tutul gila mengabaikannya. Ia hanya menatap Ye Feng, senyum tersungging di wajahnya. Cukup arogan, aku suka. Tapi, arogansi butuh modal. Bolehkah aku bertanya, saudara ini sedang di jalan yang mana? Mendengar kata-kata Crazy Leopard, Ye Feng agak terkejut. Tampaknya orang ini bukan orang bodoh yang tidak punya otak. Dia tidak langsung bertindak, tetapi terlebih dahulu menyelidiki latar belakangnya. Untuk bisa membuat nama bagi diri mereka sendiri di tempat seperti Gambling City, tidak ada seorang pun yang benar-benar bodoh. Sebelum dia bisa menjawab, Liu Tianqi, yang berada di sampingnya, berbicara, Saudara Bao, jangan khawatir. Anak ini dari daratan. Dia baru datang ke kota judi beberapa hari yang lalu. Dia tidak punya latar belakang di sini. Biarlah saudara-saudara kita yang melakukannya tanpa khawatir. Macan tutul gila tak peduli padanya. Ia menoleh ke arah Tang Huarong. Urus sepupumu ini. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku yang akan mengurusnya dulu. Tang Huarong hanya bisa menoleh dan menegurnya. Diam, siapa kau yang bicara di sini? Liu Tianqi tak punya pilihan selain menutup mulutnya. Ia sudah mengumpat dalam hatinya. Macan tutul gila ini juga pengecut. Kenapa dia banyak omong kosong? Bukankah semuanya akan berakhir jika dia langsung bertindak? Apa masalahnya? Bab 1018 mendengarkan kata-katamu, sepertinya kamu memiliki asal-usul yang cukup kuat. Macan tutul gila menoleh ke arah Ye Feng. Teman, aku menerima uang orang untuk membantu. Aku harus membuatmu berdarah hari ini. Bagaimana dengan ini? Aku juga tidak menginginkan nyawamu. Potong salah satu tanganmu dan aku akan memberi mereka penjelasan. Bagaimana menurutmu? Liu Tianqi langsung tidak setuju. Saudara Bao, kita sudah sepakat untuk membunuhnya. Bagaimana bisa kau melepaskannya begitu saja? Aku sudah menghabiskan 2 juta. Sebelum dia sempat selesai berbicara, Crazy Leopard menamparnya. Ayah! Tamparan itu sangat keras, membuat Liu Tianqi berputar di tempat. Ia benar-benar tercengang. Kamu terlalu banyak bicara. Memangnya kenapa kalau 2 juta? Apa kamu pikir kamu ahli hanya karena menghabiskan 2 juta yuan? Kalau kamu tidak mau mati, diam saja. Macan tutul gila menatapnya tajam seperti orang gila sungguhan. Liu Tianqi buru-buru menutup mulutnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, ia tumbuh besar di daratan, dan kekuatan bawah tanah tidak begitu merajalela. Biasanya, ia akan menyelesaikan semuanya dengan uang, karena ia merasa kaya. Namun sekarang, tampaknya aturan ini tidak berlaku di Gambling City. Macan tutul gila menoleh ke arah Ye Feng lagi. Teman, jangan buang-buang waktu. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, aku bisa membantumu. Setelah selesai, aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke rumah sakit. Bagaimana? Ye Feng tersenyum tipis. Kalau kau tidak bilang begitu, kau tidak akan bisa keluar dari jalan ini hari ini. Karena kau masih punya rasa kemanusiaan, aku bisa membiarkanmu hidup. Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang menatapnya dengan tak percaya. Nak, dasar bodoh. Beraninya kau berkata begitu pada saudara Bao. Kau benar-benar cari mati.
Liu Tianqi melompat paling gembira dan langsung mengumpat. Bawahan Crazy Leopard juga marah. Bukankah anak ini terlalu sombong? Kenapa kakak masih bicara dengannya? Kenapa kau tidak biarkan kami saja yang pergi dan membunuh anak ini? Di seluruh kota judi, aku khawatir tidak banyak orang yang berani berbicara dengan Big Brother seperti ini, kan? Aku ingat orang yang mengancam Big Brother terakhir kali dipotong-potong dan dibuang ke laut untuk memberi makan ikan, kan? Apa anak ini pikir dia Tuan Xiao? Apa kau benar-benar pikir kau Bapak Baptis Las Vegas? Kakak, berhentilah bicara omong kosong dengannya. Ayo kita bertindak. Bukan hanya mereka, bahkan mereka yang bersimpati pada Ye Feng merasa itu tidak dapat dipercaya. Orang ini benar-benar gila. Berani-beraninya dia jadi gila, dan berkata begitu pada saudara Bao. Apa yang dia pikirkan? Pemuda ini sepertinya berasal dari keluarga baik-baik. Dia mungkin belum pernah ditindas oleh masyarakat dan tidak tahu bahayanya dunia persilatan. Betapapun baiknya latar belakang keluarganya, di tempat seperti kota perjudian, jika dia berani memprovokasi saudara Bao, aku khawatir dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Awalnya, saudara Bao hanya ingin memotong salah satu tangannya. Berdasarkan kata-katanya saja, saya khawatir dia akan kehilangan separuh nyawanya. Pasti ada sesuatu yang dibenci dari orang yang menyedihkan. Semua orang mulai mengkritik Ye Feng secara bersamaan. Mereka merasa dia terlalu tidak tahu berterima kasih. Crazy Leopard mengangkat tangannya, dan keadaan di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Dia menatap lurus ke arah Ye Feng. Dari nada bicaramu, sepertinya kau punya latar belakang yang kuat. Ye Feng tersenyum padanya. Bolehkah aku menelepon? Macan tutul gila mengangguk. Silakan. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan ke samping untuk menelepon. Liu Tianqi panik dan bergegas ke sisi macan tutul gila. Saudara Bao, jangan dengarkan bualan anak ini. Dia hanya membuatmu takut. Dia dari daratan. Siapa yang dia kenal di kota judi? Macan tutul gila mengabaikannya. Ia menatap Ye Feng dengan ragu. Meskipun dijuluki, macan tutul gila, itu hanya berarti ia bertarung tanpa mempedulikan nyawanya. Bukan berarti ia tidak punya otak. Sebaliknya, kenyataan bahwa ia mampu bertahan hidup hingga hari ini tanpa dibacok sampai mati di jalanan membuktikan bahwa otaknya sangat bagus, lebih baik daripada kebanyakan orang. Pemuda di depannya dikepung oleh 2 hingga 300 orang dengan senjata tajam, tetapi dia masih mampu mempertahankan ketenangannya. Secara umum, mereka yang memiliki tekad seperti itu sangat pandai menyamarkan diri atau mereka benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Berdasarkan pengamatannya, pihak lain tampaknya tidak berpura-pura. Mungkin dia memang punya pendukung. Mengambil langkah mundur, jadi apa masalahnya jika pihak lain hanya menggertak? Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, apakah dia takut akan melarikan diri? Ye Feng segera menutup telepon dan kembali. Beri aku waktu 5 menit. Orang-orangku akan segera datang. Si macan tutul gila menatapnya lama dan merasa pemuda ini aneh. Ia hanya bisa mengangguk. Baiklah, kuberi waktu 5 menit. Kalau orang-orangmu tidak datang dalam 5 menit, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika Liu Tianqi mendengar ini, dia mengumpat dalam hatinya. Si macan tutul gila ini menerima uangnya, tetapi dia berlama-lama dengan anak ini dan menolak untuk bergerak. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti sudah membeli 2 macan tutul asli. Nak, kusarankan kau jangan sia-siakan usahamu. Kakak Bao adalah dewa di kota judi. Kau merugikannya dengan membiarkan temanmu datang. Kurasa sebaiknya kau lakukan apa yang kakak Bao katakan. Potong salah satu tanganmu dan biarkan pacarmu bermain denganku selama 2 hari, dan aku akan mengampuni nyawamu. Liu Tianqi merasa tidak bisa menyia-nyiakan 2 jutanya. Ia langsung mengejek Ye Feng. Padahal, ia datang terutama untuk Cheng Feier. Ye Feng tersenyum lebar. Menarilah, menarilah sesuka hatimu. Kau tak akan punya kesempatan menari lagi nanti. Cheng Feier menatapnya dengan rasa iba. Orang ini mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya, bukan? Bab 1019 mengenakan jubah mandi untuk menyelamatkan. Saat Liu Tianqi memprovokasi Ye Feng, Tang Huarong tiba-tiba merasakan firasat buruk. Secara logika, orang normal yang dikelilingi banyak orang setidaknya akan mengalami beberapa gejolak emosi. Tetapi orang ini terlalu tenang, begitu tenangnya hingga agak aneh. Sesuatu yang abnormal pastilah iblis. Dia tahu betul hal itu. Memikirkan kekuatan mengerikan dari pihak lain. Dia tak bisa menahan penyesalan dalam hati. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Pihak lain jelas telah membiarkan mereka lolos dan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan damai. Tapi dia tidak tahan dengan desakan sepupunya dan memanggil Crazy Leopard. Bukankah ini mencari masalah? Saudara Bao, aku kupikir, bagaimana kalau? Lupakan saja. Ayo pergi. Ia bergegas berjalan ke sisi macan tutul gila dan berbisik. Sebelum Crazy Leopard sempat bicara, Liu Tianqi, yang ada di samping, tampak kesal.
Kenapa? Bajingan ini memukulku dan mempermalukanmu, sepupu. Bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Lagi pula, kita sudah menghabiskan 2 juta. Kalau kita tidak membalas mereka, bukankah uangnya akan terbuang sia-sia? Tang Huarong benar-benar ingin mengumpat. Bajingan ini masih memikirkan uang di saat seperti ini. Sudah merupakan suatu berkat bahwa mereka bisa hidup damai sekarang. Kakak Bao, jangan dengarkan dia. Ambil saja uangnya sebagai tanda hormat. Kita lupakan saja urusan hari ini. Kita pergi dulu. Setelah Tang Huarong selesai berbicara, ia ingin membawa sepupunya dan melarikan diri. Namun, si macan tutul gila menariknya kembali. Apa-apaan sih maksudmu? Kau menghabiskan 2 juta untuk menegurku, dan sekarang kau ingin aku kembali tanpa melakukan apapun. Apa kau pikir kau sedang mengajak anjing jalan-jalan? Wajah Tang Huarong tampak getir. Kami tidak menginginkan apapun, oke. Tolong biarkan kami pergi. Macan tutul gila melotot padanya. Tidak, aku, macan tutul gila, bukan tipe orang yang tidak melakukan apapun demi uang. Aku harus mengakhiri ini hari ini. Kakak Bao. Tepat saat mereka berdua saling tarik-menarik, tiba-tiba mereka mendengar suara trompet dari luar kerumunan. Para bawahan Crazy Leopard langsung berhamburan seperti air pasang. Kemudian, mereka melihat sebuah limusin Lincoln hitam melaju perlahan. Ketika Crazy Leopard melihat mobil itu, ekspresinya membeku dan ia tak bisa menahan diri untuk menggigil. Xiao, Xiao. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, pintu Lincoln didorong terbuka dari dalam. Kemudian, ia melihat kepala keluarga Xiao, Xiao Changqing, keluar dari mobil dengan cepat. Ia tidak mengenakan setelan jas, melainkan jubah mandi. Sepertinya dia baru saja mandi. Dia bahkan tidak berganti pakaian dan bergegas menghampiri. Setelah dia turun dari mobil, dia tidak berhenti dan langsung berlari ke arah Ye Feng. Saat melewati Crazy Leopard, dia memelototinya dengan penuh kebencian. Mati kau! Ketika Crazy Leopard mendengar ini, dia langsung merasa seperti tersambar petir. Mungkinkah panggilan telepon pemuda itu adalah panggilan ke Tuan Xiao? Terlebih lagi, Tuan Xiao datang menyelamatkan dengan mengenakan jubah mandi. Dari sini, dapat dilihat bahwa identitas pemuda ini mungkin luar biasa. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika Tang Huarong melihat Xiao Changqing, kakinya lemas dan ia tak mampu lagi bertahan. Ia pun jatuh ke tanah. Karakter kecil seperti dia tidak memenuhi syarat untuk mengenal Xiao Changqing, tetapi dia tidak asing bagi Bapak Baptis kekuatan bawah tanah di kota judi. Saat itu, Xiao Changqing datang sendiri. Dampaknya sungguh tak tertandingi. Ia merasakan gelombang keputusasaan di hatinya. Sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Semua orang yang hadir juga ketakutan. Kota judi tidak besar. Meskipun tidak semua orang tahu apa yang dilakukan Xiao Changqing, mereka tahu bahwa dia orang besar. Oleh karena itu, semua orang merasa tidak percaya ketika melihatnya datang. Ya ampun, Tuan Xiao benar-benar datang terburu-buru. Bukankah masalah ini terlalu besar? Tuan Xiao datang pakai jubah mandi. Terlihat sekali betapa pentingnya masalah ini. Siapa pemuda itu? Dia benar-benar membuat orang penting seperti Tuan Xiao khawatir. Saya punya firasat bahwa insiden hari ini akan menimbulkan sensasi besar. Besok akan menjadi berita besar di Gambling City. Omong kosong. Tuan Xiao ada di sini, dan dia pakai jubah mandi. Bagaimana mungkin tidak menimbulkan keributan? Semua orang yang hadir terkejut dengan kedatangan Xiao Changqing, sehingga mereka menjadi semakin penasaran dengan identitas Ye Feng. Siapakah sebenarnya yang mampu mengganggu kehadiran Agung Tuan Xiao? Dan dia bergegas datang mengenakan jubah mandi. Liu Tianqi mungkin satu-satunya yang tidak terlalu memikirkannya. Ia berasal dari daratan dan sama sekali tidak mengenal Tuan Xiao. Meskipun mobil Xiao Changqing tidak buruk, dia tidak terlalu terkejut seperti orang lain karena keluarganya juga memiliki mobil mewah sekelas ini. Xiao Changqing segera berlari menghampiri Ye Feng. Pertama-tama ia mengamatinya dengan saksama. Melihat Ye Feng tidak terluka, ia menghela napas lega. Tuan Ye, senang Anda baik-baik saja. Saat dia berbicara pada Ye Feng, dia bersikap sangat hormat. Ditambah lagi fakta bahwa dia tidak bergerak terlalu lama, dia sedikit kehabisan napas setelah berlari 2 langkah, membuatnya tampak seperti seekor anjing pesek. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka diam-diam menebak identitas Ye Feng, beberapa dari mereka mengira bahwa dia adalah junior dari keluarga Xiao Changqing atau junior dari keluarga teman. Alasan dia bisa bergegas mungkin karena cintanya kepada juniornya. Tetapi ketika mereka melihat sikap Xiao Changqing terhadap Ye Feng, dugaan mereka langsung terbalik. Untuk dapat membuat Xiao Changqing memperlakukannya dengan begitu hormat, latar belakang pemuda ini mungkin jauh lebih mengerikan. Dia berasal dari daratan, dan dia mampu membuat Xiao Changqing takut padanya. Terlebih lagi, setiap gerakannya menunjukkan sikap aristokratnya.
Dengan semua faktor ini ditambahkan bersama-sama, sebuah identitas tampaknya terungkap. Generasi ketiga. Kemungkinan besar dia adalah pewaris generasi ketiga dengan level yang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat Xiao Changqing, orang penting di kota judi, begitu hormat. Ketika semua orang memikirkan kemungkinan ini, mereka berkeringat dingin. Jika memang begitu, maka Tang Huarong, Li Tianqi, dan bahkan kelompok Crazy Leopard mungkin sudah mati hari ini. Jika mereka bisa memikirkan hal ini, Tang Huarong tentu juga akan memikirkannya. Tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan selangkangannya kembali basah. Ini sudah kedua kalinya dia mengompol hari ini. Celananya basah dan kering, dan dia mungkin akan segera menjadi mayat kering. Adapun Crazy Leopard, dia sudah ketakutan setengah mati. Sudah berakhir. Sepertinya dia benar-benar telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. Bahkan Tuan Xiao sangat menghormati pemuda ini. Jika dia mau berurusan dengannya, itu akan semudah menghancurkan semut. Kali ini, dia benar-benar dibunuh oleh si bajingan Tang Huarong. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Bab 1020. Apakah Anda ingin berakhir seperti keluarga Han? Tidak peduli seberapa bodohnya Liu Tianqi, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Semua orang yang hadir, termasuk sepupunya dan Crazy Leopard, begitu ketakutan hingga wajah mereka berubah pucat pasi. Mungkinkah kali ini dia benar-benar menendang lempengan besi? Kalau memang begitu, berarti agak sial juga. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dulu, jika dia mendapat masalah, dia hanya akan membayar sejumlah uang. Jika dia membuang beberapa juta yuan, anak itu mungkin akan berlutut dan bertemu ayahnya. Ye Feng memandangi pakaian Xiao Changqing. Ia bingung harus tertawa atau menangis. Xiao tua, apa kau harus datang ke sini dengan pakaian seperti ini? Xiao Changqing tersenyum getir. Kudengar kau dikepung dan ingin terbang. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk mengganti pakaianmu? Ye Feng sangat tersentuh. Ia tahu Xiao Changqing sangat menghargainya. Aku bisa saja mengerahkan Golden Sub Security untuk menangani mereka secara langsung. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mungkin ada seseorang yang kau kenal di sini, jadi kubiarkan kau yang mengurusnya. Bagaimana? Bisakah kamu menyelesaikannya? Xiao Changqing mengangguk berat. Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan hari ini. Setelah mengatakan itu, ia berbalik menatap Crazy Leopard. Ekspresinya berubah, dan rasa hormat yang ia miliki saat menghadapi Ye Feng pun lenyap. Tergantikan oleh aura yang mendominasi. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Xiao Changqing telah menamparnya, membuatnya melihat bintang-bintang. Kerumunan itu langsung berseru. Crazy Leopard memang selalu terkenal. Orang-orang di Gambling City ketakutan ketika menyebut nama ini. Sekarang, dia benar-benar ditampar di depan umum. Ini sungguh sesuatu yang tak pernah mereka duga akan terjadi semasa hidup mereka. Namun, ketika mereka memikirkan identitas Xiao Changqing, semua orang langsung mengerti. Sebagai kepala keluarga terbesar kedua di Gambling City, dia memang memenuhi syarat. Namun, Crazy Leopard sangat gembira saat ini dan hampir menangis kegirangan. Jika Xiao Changqing tidak memukulnya, memarahinya, atau bahkan menunjukkan emosi apapun, maka dia benar-benar akan tamat hari ini. Namun, setelah berhasil memukulnya, ia merasa jauh lebih tenang. Setidaknya nyawanya terselamatkan. Bajingan, beraninya kau menyinggung Tuan Ye. Kau makan isi perut beruang atau macan tutul. Xiao Changqing menunjuk hidungnya dan mengumpat. Kalau saja bajingan ini tidak selalu siap sedia di masa kecilnya, dia pasti sudah menyuruh seseorang untuk mencincangnya sampai mati sekarang juga. Tuan Xiao, aku tidak kenal Tuan Ye sebelumnya. Kalau tidak, meskipun aku punya 100 nyali, aku tidak akan berani memprovokasi dia, teriak macan tutul gila. Xiao Changqing meraih kerahnya dan berbisik di telinganya, apakah kamu ingin berakhir seperti keluarga Han? Kalau kamu tidak mau, pergilah memohon pada Tuan Ye. Lakukan apapun yang dia minta. Jangan ragu. Si macan tutul gila bergidik ketika mendengar itu. Berita tentang pemusnahan keluarga Han telah menyebar ke seluruh kota perjudian. Banyak orang tahu bahwa ini dilakukan oleh Golden Sub Security, tetapi tidak banyak yang tahu tentang bos besar di balik layar. Ia tidak menyangka kalau ternyata pemuda inilah yang ada di depannya. Dia masih sangat muda, tapi metodenya begitu kejam. Sungguh mengerikan. Yang tidak disangkanya ialah, ia malah menyinggung dewa pembunuh ini dan bahkan ingin memotong salah satu tangannya. Memikirkan hal ini, ia berlutut di depan Ye Feng sambil mengelus-elus. Ye, Tuan Ye, aku tahu aku salah. Aku buta. Tolong biarkan aku hidup. Tindakannya berlutut mengejutkan semua orang yang hadir. Crazy Leopard bukanlah seorang berandalan seperti Tang Huarong. Ia adalah orang kejam yang telah mengukir namanya di dunia bawah. Dan alasan mengapa ia dijuluki macan tutul gila, adalah karena ia tidak takut pada apapun. Dia pernah menyerbu pesta ulang tahun musuhnya dengan membawa pisau dan langsung membunuh musuhnya.
Sedangkan dirinya sendiri telah ditebas lebih dari 40 kali dan hampir tidak dapat diselamatkan. Seorang Raja Neraka yang hidup seperti dia benar-benar pernah mengalami masa-masa di mana dia merasa takut. Liu Tianqi akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ia berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, semua bawahan Crazy Leopard adalah orang-orang pintar. Bagaimana mungkin mereka membiarkan pelaku yang sebenarnya lolos? Mereka semua menghalangi jalan. Liu Tianqi tidak punya tempat untuk lari. Ia hanya bisa berdiri di sana ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Ye Feng melirik Xiao Changqing terlebih dahulu. Ia tahu bahwa pihak lain secara tidak langsung memohon pada macan tutul gila. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku bisa mengampuni nyawamu karena kau masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Ia berbicara sangat lambat, tetapi semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Terima kasih. Macan tutul gila sangat gembira. Ia hendak melanjutkan bicaranya ketika Ye Feng menyela. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman mati tak bisa dihindari. Sambil berbicara, ia melirik Tang Huarong dan Liu Tianqi. Di antara kalian bertiga, aku ingin salah satu dari kalian dibawa pergi dengan 2 tangan dan 3 kaki. Soal cara pendistribusiannya, kalian bisa diskusikan sendiri. Crazy Leopard buru-buru mengangguk. Tuan Ye, saya mengerti. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan menatap Tang Huarong dan Liu Tianqi dengan tatapan kejam. Kalian berdua, bajingan, dengar apa yang Tuan Ye katakan. 1 orang akan dibawa pergi, 2 tangan, dan 3 kaki. Kalian berdua akan membaginya. Bagaimanapun, Tuan Ye tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang ia inginkan, jadi beberapa target ini tentu saja jatuh pada kedua bajingan ini. Kebenciannya terhadap kedua orang ini bahkan lebih kuat dari kebencian Ye Feng. Kalau saja dia tidak tersihir oleh mereka, bagaimana mungkin dia bisa menyinggung Tuan Ye? Bahkan jika Ye Feng tidak memerintahkannya, dia akan membuat kedua bajingan ini membayar harganya. Mendengar ini, Tang Huarong begitu ketakutan hingga ia bersujud berulang kali. Saudara Bao, tolong ampuni aku, tolong ampuni aku. Liu Tianqi juga ketakutan setengah mati. Ia selalu dimanja dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ia hanya bisa berlutut dan bersujud kepada sepupunya. Ampuni aku. Si macan tutul gila menyela dengan kesal, baiklah, berhenti bicara omong kosong. Perintah Tuan Ye adalah dekret kekaisaran. Cepat dan alokasikan tempat-tempatnya. Kalau tidak, aku yang akan memutuskan sendiri. Tang Huarong tahu ia tak bisa kabur dan menjadi orang pertama yang bicara. Aku pilih kaki. Liu Tianqi panik ketika mendengar itu. Kalau begitu, bukankah dia akan kehilangan nyawanya, 2 lengan, dan 2 kakinya? Ini sama saja dengan dicabik-cabik oleh 5 ekor kuda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.